Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard wa la tayammamul khabisa minhu tunfiquna walastum bi akhidhihi illa an tuhmidu fih wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, zakku amwalakum bizzakah. Amma ba'd. Hadratul kiram yang kami muliakan, pengurus wirid Al-Mudawamah RK5 Dusun Gajah Mukti, Kampung Langsa Permai, beserta seluruh anggotanya, dan terkhusus kepada tuan rumah, keluarga dari Bapak Mudofar. Mudah-mudahan keluarga yang diberi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu jamaah sekalian rahimakumullah, pertama dan terutama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang tak terhingga dari Allah yang diberikan kepada kita, sehingga pada sore yang berbahagia ini, ya biarpun tadi sempat diguyur hujan, alhamdulillah kita masih dapat berkumpul, ya dapat membentuk majelis zikir, majelis ilmu. Ya mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini menyebabkan Allah ridho kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan iring salam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu jamaah sekalian rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita. Perintahnya tercantum di dalam Al-Qur'an yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Hai orang-orang yang beriman, berzakatlah kalian semua dari apa yang terbaik yang kamu usahakan, dan dari apa yang aku keluarkan dari bumi untuk kamu sekalian.
Jadi pertemuan kita pada sore hari ini, ibu-ibu, sampean rada tegang. Nyantai saja, Bu. Yang kami hadapi ini kebetulan adalah orang-orang kaya harta. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, yang kami hadapi sekarang ini adalah orang-orang yang kaya. Kaya penghasilan dan kaya sumber dari penghasilan. Kalau kita cermati, ya Bu, firman Allah tersebut memerintahkan kita yang pertama untuk angfiku bimakna zaku. Itu kami temukan keterangannya di dalam tafsir Jalalain. Tafsir Al-Quran, tafsir Jalalain menafsirkan bahwa angfiku itu bimakna zaku, bimakna berzakatlah. Karena kalau dalam bahasa kita itu ada istilah zakat, ada istilah infak, ada istilah sedekah. Zakat hukumnya wajib, infak hukumnya sunnah, sedekah hukumnya juga sunnah. Nah, jadi kalau di dalam firman Allah yang ini dalam kitab tafsir Jalalain dimaknai dengan zaku, mengambil makna bermakna zakat. Jadi kalau bermakna zakat berarti itu wajib, kan itu. Jadi diperintahkan yang pertama min thayyibati ma kasabtum, berzakat dari apa-apa yang terbaik yang dihasilkan. Nah, jadi dihasilkan itu ibu berusaha akan menghasilkan sesuatu. Kita bekerja akan menghasilkan upah. Sampean nandur lombok akan menghasilkan hasil. Sepanjang hasil itu baik, baik dalam artian tidak melanggar syariat, tidak membahayakan umat, itu baik. Jadi tidak sesuai syariat, misalkan hasil dari jualan homer misalnya ya, jadi jualan minuman keras, atau hasil jualan orang naudzubillah misalkan. Nah, itu tidak baik. Atau hasil ngapusi, menipu. Nah, itu hasil yang tidak baik, itu tidak diwajibkan untuk berzakat. Namun kalau dari hasil yang terbaik, ya kalau kita bekerja, pekerjaan itu baik, pekerjaan itu sunnah, bahkan mungkin ya kalau jadi guru kita mengajar itu baik nopo baik, Bu? Ya baik ya. Apa gelem mbak napa diarani dadi guru diarani elek ya ngamuk kan ngoten. Mesti baik karena dia mendidik anak, mendidik orang untuk menjadi pandai, untuk lebih mengerti. Siapapun guru itu adalah pekerjaan yang mulia, pekerjaan yang baik. Dari penghasilan kita menjadi guru, maka termasuk penghasilan yang baik. Jenengan buruh manen cabai, itu perbuatan baik nopo baik? Ya baik ya kan, manen cabai. Jangan merasa hina, jangan merasa enggak terhormat sebagai pemanen cabai, itu terhormat. Kita nandur pari itu juga adalah pekerjaan yang baik. Jadi pekerjaan yang baik ini jarine Allah itu monggo dizakati sesuai dengan ketentuannya. Kalau itu menjadi penghasilan yang terbaik, monggo dizakati. Tujuannya apa, Bu? Kok kon zakati? Karena dari pekerjaan yang terbaik tadi mungkin ada tercampur yang tidak baik. Contoh, nah, sampai lek buruh panen lombok niku apa ya 100% ngestokne nyambut gawe, kadang ya enek sing wayahe napa lomboke urung dipanen kepethil. Kan niku salah niku mboten oleh, sakjane didenda kudune kan ngoten. Nah, terus misalnya kita dadi guru, dadi pegawai,
seharusnya masuk jam itu, masuk jam itu 30. Dan itu sing tinggi bersihi kekurangan-kekurangan itulah kita bersih dengan zakat. Karena jari Rasulullah, zakku amwalakum bizakah. Bersihkanlah hartamu dengan zakat. Jadi kalau ibu-ibu ingin hartanya bersih, yaitu ora kok diumbah, tidak dicuci, namun dibayarkan zakatnya. Yang kedua yang dianjurkan untuk berzakat adalah wa mimma ahrajna lakum minal ard. Jadi kita kebanyakan di sini sebagai petani ini sangat mengandalkan mimma ahrajna lakum. Apa yang dikeluarkan dari bumi untuk kita. Bu, kalau kita nanam padi itu sing ngetokne woh kita apa Gusti Allah? Kula ulangi, lek kita nandur pari itu yang mengeluarkan buah padi kita apa Gusti Allah? Gusti Allah. Kita lho isone mek pun ndelehne wine, ya bisanya meletakkan benih di atas tanah, sing lilirkan, ya, sing nguripi, yang menghijaukan, sing pari itu menjadi beranak pinak, yang mana anak padi itu Bu tersirat dalam firman Allah, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Salah, monggo Mbak. Kon bang riku mawon. Jadi monggo mawon sane. Jadi perumpamaan nggih Bu, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fisabilillah niku teng Al-Qur'an disindir, teng Al-Qur'an disebutkan bahwasanya sapa wonge, siapa saja yang mau berinfak di jalan Allah, mau berzakat di jalan Allah, maka itu bagaikan sebiji benih, yang mana dari satu biji benih itu akan menumbuhkan 7 tangkai, yang mana setiap tangkainya akan mengeluarkan sekitar 100 biji. Kesimpulannya, kita nanam satu itu akan dibalas oleh Allah dengan 700. Nah itu 700. Tapi kalau prakteknya Bu, nah kalau yang sampean petani coba sekali-kali dihitung, ya, anakan padi itu satu tangkai itu kalau sekarang bukan 100 lagi. Itu ada yang sampai 250, 270 butir padi. Jadi dari satu menumbuhkan 7 tangkai, yang mana setiap tangkainya itu sekarang ini mampu mengeluarkan 250 biji padi. Wes lipat piro Bu? Nah, karena apa? Wallahu yudhaifu liman yasha. Ya, Allah itu yang akan melipat gandakan pahala bagi orang-orang yang dikehendaki. Nah, intinya sore hari ini pembahasan kita adalah zakat. Zakat itu merupakan syariat Allah. Kalau di dalam rukun Islamnya, di dalam hadisnya, zakat itu merupakan rukun Islam yang ketiga. Nggih Bu, ketiga apa? Lek urut-urutane rukun Islam iki nomor 4 krana poso dhisik baru bayar zakat fitrah, ya kan? Tapi kalau jenengan mau lihat di dalam hadisnya, zakat itu adalah yang ketiga setelah sholat. Ya, terus neng Al-Baqarah, awal Al-Baqarah niku nggih bar salat wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadi zakat dhisik baru poso. Bar poso baru haji. Nah, jadi rukun Islam yang ketiga itu zakat. Kami mengajak kepada ibu-ibu yang sudah diberi kelapangan rezeki,
Jadi makna angfiku niku pertama itu anjuran perintah kepada orang-orang yang sudah mempunyai harta. Ya, yang mempunyai harta, nah ini dianjurkan, diwajibkan untuk berzakat. Lalu apa tidak berguna bagi orang yang tidak punya harta? Ya panggah berguna. Bagi orang yang tidak punya harta, perintah anfiku itu perintah tidak langsung. Bahwasanya setiap kita itu seharusnya bisa berzakat. Senajan to saiki sekarang ini bagian dari golongan yang menerima zakat, bukan berarti menjadi penerima zakat yang abadi. Berazamlah, berniatlah bahwasanya kita sekarang penerima zakat, namun mungkin tahun besok atau tahunnya lagi kita sebagai pembayar zakat. Ibu-ibu, jamaah sekalian rahimakumullah. Wes bene. Wes oleh ganjaran ngumpule mawon. Ceramah dhewe Wes oleh ganjaran ngumpule mawon. Jadi kalau zakat itu Bu ya, zakat itu pada hakikatnya itu adalah kewajiban individu. Namun perlu diingat ada juga firman Allah, khud min amwalihim shadaqatan. Itu khud ambillah zakat dari hartanya untuk membersihkannya. Jadi kata perintah khud ambillah itu tidak untuk semua orang. Itu yang mempunyai kapasitas. Dalam hal ini kalau di situ yang diperintahkan adalah orang yang berkuasa. Kalau dulu zaman sultan ya sultan itu diperintahkan oleh Allah untuk mengambil zakat dari rakyatnya sebagai pembersih hartanya. Kalau zaman Rasulullah itu yang diperintah oleh Allah untuk mengambil zakat dari harta-harta orang kaya dan disuruh untuk dibagikan kepada orang-orang yang fakirnya. Nah, jadi kalau di sini alhamdulillah di Indonesia itu ada yang namanya Badan Amil Zakat Nasional. Ini yang mengelola zakat, namun di Indonesia ini masih belum maksimal Bu. Sehingga di Kabupaten Siak pun juga ada Basnas yang insya Allah nanti tanggal 10 ini ada pergantian pengurus. Nah, keharapan kami selaku UPZ bagian dari Basnas Kabupaten Siak ini mengharapkan kepada kita semua ini untuk sama-sama aktif dalam berzakat. Gunanya untuk membersihkan harta kita. Kalau sudah bersih, mudah-mudahan harta itu akan menjadi berkah. Kalau harta itu berkah, maka akan ziyadatul khair ba'da khair. Jadi harta jenengan, harta sampean itu akan menumbuhkan kebaikan-kebaikan yang baru. Jadi bagi ibu-ibu yang ingin berzakat, legah kangelan, lewatkanlah UPZ kami. Dan zakat itu akan kami kembalikan ke sini Bu. Kembalikan ke Langsat Permai, ke Dusun Gajah Mukti. Ini terbukti tahun ini Pak insya Allah kita akan memberikan sapi 5 ekor di Kampung Langsat Permai. 5 Bu, sapi 5. Masing-masing sapi itu berharga sekitar 13 juta. Nah, itu harta dari zakat ibu-ibu sekalian yang dititipkan melalui UPZ. Yang memang kalau sekitaran sini mungkin tidak ada. Dulu Pak Darbi itu dapat. Nah, namun untuk tahun ini sekampung Langsat Permai itu ada 5 ekor sapi. Ya mudah-mudahan harapan kita itu enggak ada lagi yang menerima. Berarti wong Langsat Permai tidak ada yang miskin. Mungkin itu saja ibu-ibu pengajian kita pada sore hari ini. Ya mudah-mudahan ada manfaatnya untuk menggugah hati nurani kita. Terlebih ibu-ibu yang kaya jangan lupa zakat. Karena kalau tidak dizakat itu akan menjadi hutang.
Ya Bu, kalau kita diberi kelapangan rezeki, kelapangan harta, kok sempat tidak dizakati, itu akan menjadi hutang kita. Nah, hutang itu kalau bisa ditunaikan di dunia ini, nah kalau tidak akan ditagih oleh Allah besok ketika di akhirat. Wis neng akhirat itu susah kon bayar hutang, maka ganjaran kita mungkin akan habis untuk membayar hutang. Untuk itu ya melalui pengajian ini monggo ya marilah kita tunaikan ya semampu kita. Lebih baik kita itu cara menunaikannya sedikit demi sedikit, artinya dapat sedikit dan dizakati itu enggak berat daripada sampai kumpul wakeh, wah itu kon zakati ya berat ya kan. Nah, mungkin itu saja dari kami, lebih dan kurang kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.